Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 7, mari kita belajar lagi bahasa Indonesia. Melanjutkan dari bab yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang teks, kemarin tentang teks eksposisi. Sekarang kita lanjutkan pada teks prosedur. Ini beda lagi ya. Pada bab berikutnya yaitu teks prosedur. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, semangat belajar dalam jaringan online atau daring. Anak-anak, karena materinya ini agak panjang, ayo diperhatikan. Yaitu sekarang mengidentifikasi dan menyimpulkan teks prosedur. Tolong diperhatikan. Di sini ada salah satu teks prosedur yaitu membuat badik tulis. Ini ada proses pembuatan badik tulis adalah proses yang membutuhkan teknik, ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Baik, batik sebagai warisan budaya yang agung perlu kita lestarikan. Dengan latihan yang tekun dan semangat melestarikan budaya, kita dapat belajar membuat batik tulis. Rincian bahan dan langkah membuat batik tulis diuraikan berikut. Di teks prosedur itu yaitu tentang bahan, alat, langkah-langkah. Kenapa dikatakan langkah-langkah? Karena teks prosedur. Teks prosedur itu adalah proses pembuatan. Tidak hanya batik tulis saja, mungkin pada pembuatan yang lain pun juga butuh proses, butuh langkah-langkah. Ini termasuk teks prosedur. Beda dengan teks eksposisi kemarin. Di antaranya bahan-bahannya dan alat. Satu, canting. Mungkin anak-anak belum kenal. Ini ada canting, yaitu untuk menulis atau menggambar pada kain, itu canting. Kemudian pensil pola, kain mori putih atau kain sutra boleh, kain katun, lilin atau malam. Ya, malam bukan berarti bengi, tapi malam ini sebahasa lilin, ya, malam. Kompor atau alat pemanas. Bahan pewarna kain. Ya, ini termasuk ada 6. Kemudian ada langkah-langkah pembuatan. Ini banyak sekali. Silakan perhatikan. 1, siapkan kain mori. Boleh kain sutra, boleh kain yang lain, tapi yang putih biasanya. Kemudian setelah motif selesai dibuat, sampirkan atau letakkan kain pada gawangan dengan posisi melebar supaya mudah dibatik. Nah, ini. Panaskan malam atau lilin, bahan perwarna kain, ya. Begitu langkah-langkah pembuatan batik tulis. Sudah ditulis tadi, yaitu siapkan kain mori. Berikutnya panaskan malam. 9, hati-hati agar jangan sampai malam yang cair menetes ya ke permukaan kain karena akan mempengaruhi hasil motif batik nanti. Canting untuk bagian halus atau kuas untuk bagian berukuran besar. Proses itu bertujuan agar pada saat pencelupan bahan kain ke dalam larutan pewarna yang diberi lapisan malam tidak terkena pewarna. 10, yaitu setelah semua motif yang tidak ingin diberi warna tertutup oleh malam atau lilin, kemudian celupkan kainnya ke dalam larutan pewarna. Proses ini merupakan pewarnaan pertama. Pada bagian yang tidak tertutup oleh malam, sebaiknya dicelup dimulai dengan warna-warna muda, dilanjutkan dengan warna-warna tua atau gelap pada tahap berikutnya.
Yang ke-11 yaitu dijemur. Setelah dicampur dengan pewarna tadi, dijemur sampai kering. Kemudian pelorodan. Nah, pelorodan bukan berarti yang kita lakukan 17 kemarin. Yaitu pelorodan ini sama dengan dikerik dengan pisau, kemudian kain direbus, digodok bersama dengan air yang telah diberi soda abu. Nah, proses ini bertujuan untuk menghilangkan lapisan malam sehingga motif yang telah digambar menjadi terlihat jelas. Yang berikutnya yaitu pembatikan penutupan malam. Dibatik lagi setelah selesai diwarnai, dibatik lagi. Yang ke-14 yaitu pewarnaan lagi. Kemudian dicelupkan dengan air soda as untuk mematikan warna yang menempel pada batik. Yang terakhir, proses terakhir yaitu rendam batik dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Jadi dijemur lagi, ya, digodok lagi. Ya, itulah anak-anak untuk bahan, alat dan langkah-langkah proses pembuatan batik tulis. Ya, kalau di sini saya kira Tanggulangi tidak ada, yang ada itu di Sidoarjo, kemudian yang ada di Tulangan ada itu batik tulis. Harganya cukup mahal anak-anak karena prosesnya lama dan sulit. Anak-anak, tugasnya yaitu simpulkan ciri umum teks prosedur ditinjau dari isi dan teks prosedur tersebut. Jadi kalian simpulkan. Yang kedua yaitu ciri umum teks prosedur ditinjau dari penggunaan bahasa. Jadi yang pertama tujuan dan isi, yang ketiga penggunaan bahasa. Ya, itu saja untuk hari ini. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.